وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. أحمده سبحانه على نعم الذي لا تحصى وأشكره وهو المستحق لأن يحمد ويشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث. اللهم توفنا وبعثنا على هذه الشهادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم مولود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah masih terus mencurahkan berbagai macam kenikmatan, dan atas taufiknya lah Allah masih memberikan keringan langkah kita menuju sholat jamaah subuh di Masjid Agung Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan langkah kita, sholat jamaah subuh kita Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin Allahumma amin. Salawat salam dan senantiasa tersurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita telah dimudahkan oleh Allah untuk memperoleh syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma yassir lana syafa'atu bi'izzatika wa jalalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan Selasa pagi yang lalu kita alhamdulillah sampai pada ayat yang terakhir pada kelompok pertama, yakni ayat yang ke-12. Nah, pagi ini kita memasuki ayat ke-13 sampai ayat 32. Ini menjadi kelompok ayat-ayat yang kedua atau kelompok yang kedua. Pagi ini kita coba mengkaji ayat yang ke-13 dan 14. A'udzu billahi minas shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Wadrib dan buatlah, adakanlah lahum masalan, buat mereka suatu perumpamaan. Ashaba yaitu tentang penduduk al-qaryah, penduduk suatu negeri, yaitu di dalam tafsir Al-Jalalain yang dimaksud negeri sini, penduduk suatu negeri ini adalah negeri Intaqiyah. Dia menyebutnya Intaqiyah. Irja'aha, ketika datang kepada mereka. Siapa? Al-mursalun, yakni utusan-utusan. Nah, ini disebut dalam Jalalain, disebut utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam, yang dimaksud al-mursalun di sini. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون.
idz arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma, ketika kami mengutus kepada mereka, idz arsalna ilaihim, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka isnaini, dua utusan, dua orang utusan. Fakadzabuhuma, maka mereka mendustakan mereka berdua, dua utusan didustakan oleh mereka, yakni oleh penduduk Antiokhia. Ini di dalam tafsir Jalalain. Fa'azzazna, kemudian kami kuatkan. Setelah Allah datangkan atau utusan dari Nabi Isa didatangkan kepada penduduk satu negeri Antiokhia, fa'azzazna, kemudian kami, di sini Allah, kami Allah kuatkan, yaitu kuatkan untuk kedua utusan tadi, yang dua pertama itu. Bisa lising faqalu, dengan yang ketiga tadi dua orang didustakan, kemudian fa'azzazna, Allah kuatkan yang ketiga, utusan yang ketiga. Faqalu, mereka tiga-tiganya berkata, inna ilaikum mursalun. Dengan utusan-utusan yang ketiga, maka ketiga utus itu berkata, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Kata tiga utusan sekaligus. Nah, ini ayat yang ke-14-nya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada kelompok ayat-ayat ini yang saya disebutkan, nanti kelompok ini terdiri dari ayat 13 sampai ayat 32. Jadi kelompok ayat-ayat ini Allah menguraikan suatu contoh tentang kisah penduduk suatu negeri. Nah, keadaan mereka penduduk suatu negeri tersebut ini tidak pula berbeda seperti penduduk Mekah ketika pertama kali Rasulullah SAW berdakwah kepada mereka. Jadi masyarakatnya, keadaan pada masyarakat itu tidak berbeda pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diuraikan dalam kelompok ayat-ayat yang lalu, ayat 1 sampai ayat ke-12, yaitu mereka yang menolak masalah kenabian. Dalam konteks